Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, yaitu nama kelompoknya yang pertama atas nama saya sendiri, yaitu Yobi Malik Maulana. Yang kedua ada saudari Neneng Kadarsin. Yang ketiga ada Indah Aulia Anjani. Yang terakhir ada Nur Laili. Saya sebagai pemateri pertama di sini akan membacakan sedikit hasil diskusi kami, yaitu tentang positioning merek. Apa sih itu positioning merek? Yaitu positioning merek adalah tindakan perusahaan untuk merancang produk dan bauran pemasaran agar dapat tercipta kesan tertentu di ingatan konsumen, sehingga konsumen memahami dan menghargai apa yang dilakukan perusahaan dalam kaitannya dengan para persaingannya. Kemudian di sini ada cara mengembangkan dan mengomunikasikan strategi positioning. Yang pertama yaitu semua strategi pemasaran dibuat berdasarkan STP atau segmentasi penentuan sasaran atau targeting atau membidik mana yang dapat dipenuhi oleh perusahaan secara superior. Dan positioning memposisikan penawaran. Perusahaan menemukan beragam kebutuhan dan kemudian memposisikan penawarannya agar sasaran mengenali kelebihan dari penawaran dan citra perusahaan. Jika perusahaan melakukan positioning dengan buruk, pasar akan bingung. Kemudian di sini ada namanya mengembangkan strategi positioning, yaitu di sini yang pertama ada menentukan keanggotaan kategori. Kemudian yang kedua ada mendefinisikan titik perbedaan. Kemudian yang ketiga yaitu ada menetapkan keanggotaan kategori. Kemudian yang keempat yaitu memilih POD dan POP. Kemudian yang kelima yaitu menciptakan POD dan POP. Kemudian ada namanya kesalahan-kesalahan dalam positioning. Terdapat beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam menjalankan strategi positioning, yaitu yang pertama, menentukan posisi yang kurang. Produk tersebut tidak memiliki posisi yang jelas, sehingga dianggap sama saja dengan kerumunan produk lainnya di pasar. Masalahnya, konsumen tidak bisa membedakan dengan merek lainnya. Kemudian yaitu ada menentukan posisi yang berlebihan, yaitu pemasar terlalu sempit memposisikan produknya sehingga mengurangi peminat konsumen. Kemudian ada namanya menentukan posisi yang meragukan. Positioning diragukan kebenarannya karena tidak didukung oleh bukti yang memadai. Kemudian mengidentifikasi pesaing, baik pesaing primer maupun pesaing sekunder. Pesaing primer adalah pesaing-pesaing yang bersaing untuk memenuhi kebutuhan ini, sedangkan pesaing sekunder adalah pesaing-pesaing tak langsung, yakni mereka tidak langsung muncul di pikiran bila mana seorang sedang berpikir mengenai keinginan atau kebutuhan konsumen. Menentukan standar evaluasi, menentukan cara dan standar digunakan konsumen dalam mengevaluasi pilihan dan memenuhi kebutuhan mereka. Biasanya, seseorang akan mengevaluasi berbagai alternatif pemecahan masalah yang dihadapi dengan cara dan berdasarkan standar-standar tertentu. Dalam hal ini, perusahaan perlu melahirkan riset atau pemasaran agar dapat memahami cara dan standar yang digunakan konsumen dalam evaluasi keputusan pembelian. Kemudian, membuat perspektual map atau mengetahui bagaimana persepsi terhadap posisi pesaing, atau dengan membuat konceptual map. Pemasaran perlu mengidentifikasi posisi yang ditempati pesaing dengan menggunakan konceptual map yang didasarkan pada atribut produk, situasi pemakai atau kelompok pemakai. Kemudian mengidentifikasi kesenjangan posisi. Mengidentifikasi senjang atau gap pada posisi yang ditempati melalui analisis terhadap posisi berbagai produk yang saling bersaing, maka dapat ditentukan
daerah merencanakan melaksanakan strategi positioning. Setelah pasar sasaran ditentukan dan posisi yang dikehendaki ditetapkan, maka pemasar harus merancang program pemasaran yang dapat memastikan bahwa semua informasi mengenai produk atau merek yang disampaikan kepada pasar akan menciptakan persepsi yang diinginkan dalam benak konsumen. Kemudian ada namanya seperti halnya merek. Positioning ini pun harus dikomunikasikan kepada pelanggan. Tujuannya jelas agar pelanggan memahaminya dan bisa membedakan merek mereka. Produk pesaing dengan mengomunikasikan yang baik, pelanggan bisa langsung mengetahui produk mana yang bisa memenuhi kebutuhannya. Positioning yang kuat dapat disertai komunikasi yang bagus menjadi modal bagus untuk menangani persaingan di pasar. Selanjutnya ada cara bagaimana cara mengomunikasikan positioning itu agar sampai dan mudah dipahami oleh konsumen. Yang pertama yaitu kreativitas dalam mendesain positioning mulai diperlakukan. Alasannya desain positioning bukan standar-standar saja dan tidak memiliki daya tarik. Kemudian di sini yang kedua ada agar gampang dipahami dan diterima oleh pelanggan. Positioning harus disampaikan sederhana mungkin tapi dengan jelas. Kemudian positioning yang baik harus dinamis. Positioning ini harus dikontekstualkan dengan tren perubahan yang ada, baik tren pasar namun tren perilaku pelanggan. Sebab itu repositioning secara kontinu itu diperlakukan. Kemudian yang keempat yaitu positioning yang kuat harus tersusun dari kata-kata pilihan yang harus merebut atensi pelanggan. Positioning juga sebisanya mendominasi kategori yang akan dimasuki secara kontinu. Posisi dominan tersebut dipertahankan dan positioning bersaing. Kemudian bahasa sangat menentukan dalam menyampaikan positioning. Gunakan komunikasi dengan bahasa yang digunakan oleh target agar mudah dipahami dan membangun kedekatan dengan pelanggan mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari permateri pertama. Insya Allah sekarang akan dilanjutkan oleh permateri kedua. Itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang strategi diferensiasi. Strategi diferensiasi merupakan suatu strategi organisasi yang bertujuan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang berbeda dengan produk atau jasa dari perusahaan lain. Dengan kata lain, produk atau jasa yang dihasilkan haruslah mempunyai identitas. Identitas produk atau jasa ini dapat berupa atribut-atribut yang melekat pada produk atau jasa tersebut sehingga dapat dikenal oleh pelanggan. Fokus utama strategi diferensiasi adalah pada loyalitas pelanggan terhadap produk atau jasa perusahaan. Menurut Kodrat 2009, strategi diferensiasi lebih fokus pada pelanggan ketimbang pada biaya. Strategi ini berusaha untuk mengembangkan persepsi pelanggan akan keunggulan kualitas, desain produk, teknologi, jaringan distribusi, berat, bahan, dan pelayanan. Syarat-syarat diferensiasi. Yang pertama, menciptakan excellent value. Sebuah diferensiasi harus mampu menciptakan excellent value kepada pelanggan, sehingga perbedaan tersebut memiliki makna di mata pelanggan. Yang kedua, keunggulan bersaing. Diferensiasi perusahaan harus mampu menciptakan keunggulan di bidang pesaing. Sebuah diferensiasi akan kokoh jika mencerminkan perbedaan dengan pesaing, dan perbedaan tersebut mencerminkan keunggulan dari penawaran perusahaan. Yang ketiga, memiliki keunikan. Agar diferensiasi kokoh dan sustainable, maka harus memiliki uniqueness atau keunikan, sehingga tidak mudah ditiru oleh pesaing. Objek diferensiasi pada produk. Yang pertama, desain produk. Desain produk adalah salah satu aspek pembentuk citra produk seperti warna, kualitas, jaminan, dan pertanggungjawaban.
menunjukkan kualitas produk atau barang. Jika perusahaan dapat melakukan diferensiasi produknya secara efektif, maka perusahaan dapat menetapkan harga di atas harga suratnya. Jenis-jenis diferensiasi. Menurut Coulter 2009, terdapat beberapa jenis atau bentuk dalam strategi diferensiasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, diferensiasi produk. Strategi diferensiasi produk adalah untuk memberikan kreativitas yang tinggi dalam menciptakan keunikan produk yang lebih menarik, nyaman, dan aman sehingga lebih diminati oleh konsumen dibandingkan dengan produk pesaing. Yang kedua, diferensiasi kualitas pelayanan. Diferensiasi kualitas pelayanan adalah mewujudkan kreativitas yang tinggi dalam mengkombinasikan unsur-unsur buruan pemasaran dengan keramah tamahan dan wawasan karyawan yang luas, sehingga kualitas jasa pelayanan yang dirasakan oleh konsumen melebihi harapan. Yang selanjutnya, diferensiasi citra. Diferensiasi citra adalah sebuah karakteristik yang khusus atau pembeda dari penampilan seseorang atau benda. Banyak perusahaan yang sukses dalam menjual produk karena produk mereka memiliki citra jelas yang menentukan posisi mereka di titik yang secara potensial menarik dalam pilihan konsumen. Yang begitu selanjutnya, tahapan membangun diferensiasi. Menurut Kartajaya 2004, untuk menciptakan diferensiasi yang kokoh dan berkelanjutan, maka diperlukan tahapan-tahapan dalam membangun diferensiasi, yaitu yang pertama, segmentasi, targeting, dan positioning. Langkah awal untuk membangun diferensiasi adalah melakukan segmentasi, targeting, yang kemudian diikuti dengan perumusan positioning produk, merek, dan perusahaan. Segmentasi merupakan proses pemetaan pasar dan perusahaan. Yang kedua, analisa diferensiasi, proses pengorganisasian dengan baik pada sumber-sumber diferensiasi yang memungkinkan baik yang telah ada saat ini maupun memiliki potensi untuk menjadi dasar diferensiasi di masa yang akan datang. Dan yang ketiga, uji sustainable diferensiasi. Sustainable atau tidak dengan melakukan analisis kemungkinan dasar diferensiasi yang dapat dihasilkan oleh perusahaan baik dari segi konten. Dan yang keempat atau yang terakhir, komunikasi. Setiap aspek program komunikasi perusahaan harus menunjukkan diferensiasi yang ditawarkan. Produk yang baik tidak akan ada artinya jika tidak diterima dengan baik. Ada beberapa yang harus dipegang oleh perusahaan. Yang pertama, simple. 2, meaningful. 3, fokus. Manfaat melakukan diferensiasi. Pertama, produk lebih mudah diingat oleh para konsumen. Kedua, produk lebih unggul dibanding produk-produk lainnya. 3, harga jual produk lebih tinggi. Dan keempat, mengatasi masalah kejenuhan di pasar. Dan yang terakhir, membantu terciptanya image produk. Semakin unik produk yang Anda tawarkan, maka akan semakin memudahkan konsumen dalam mengenali produk tersebut. Selanjutnya, kelebihan diferensiasi. Diferensiasi akan memperpanjang siklus hidup produk agar jasanya lebih diingat oleh para konsumen. Begitupun juga kelemahan
kelemahan diferensiasi. Sekiranya pembeli tidak melihat keunikan yang tidak signifikan pada barang tersebut dan tidak hendak menghasilkan keuntungan yang optimum, jika imitasi keuntungan yang optimum jika imitasi terdapat pada barang tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran siklus hidup produk. Nah, sebelum kita masuk ke dalam strategi siklus hidup produk, kita ketahui dulu siklus hidup produk itu seperti apa. Strategi siklus hidup produk ialah suatu konsep yang penting di dalam pemasaran, dikarenakan memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika bersaing suatu produk. Di dalam strategi pemasaran siklus hidup produk terdapat 4 tahapan. Yang pertama, perkenalan, yang kedua pertumbuhan, yang ketiga kedewasaan, dan yang keempat penurunan. Nah, mulai yang pertama, strategi pemasaran tahap perkenalan. Dalam menunjukkan produk baru, manajemen pemasaran dapat membentuk suatu tingkat tinggi atau rendah bagi setiap variabel pemasaran, seperti halnya harga, promosi, distribusi, dan produk. Nah, Arman DKK pada tahun 2006 menjelaskan ada 4 strategi di dalamnya, yaitu yang pertama strategi peluncuran cepat, di mana peluncuran produk baru dengan harga tinggi dan level promosi yang tinggi. Yang kedua strategi peluncuran lambat, peluncuran produk baru dengan harga tinggi dan sedikit promosi. Yang ketiga strategi penetrasi cepat, peluncuran produk dengan harga rendah dan biaya produksi besar atau biaya promosi besar. Terus masuk yang keempat, strategi penetrasi lambat, peluncuran produk dengan harga rendah dan promosi rendah. Masuk tahap yang kedua, yaitu strategi pemasaran tahap pertumbuhan, di mana tahap ini ditandai dengan adanya peningkatan penjualan. Konsumen awal merasa senang dan konsumen berikutnya akan membeli. Pesaing baru mulai memasuki pasar, harga bertahan atau sedikit turun dan laba meningkat. Menurut Kotler pada tahun 2009, sepanjang tahap pertumbuhan perusahaan dapat menggunakan beberapa strategi, yang diantaranya 1. Meningkatkan kualitas produk, menambah ciri-ciri atau fitur produk, serta memperbaiki modelnya. Yang kedua, menambah model baru dan produk menyerta, misalnya produk dengan ukuran berbeda, rasa, dan sebagainya untuk melindungi produk utama. Yang ketiga, memasuki segmen pasar. Yang keempat, meningkatkan cakupan dan memasuki saluran distribusi baru. Terus yang kelima, beralih dari iklan yang membuat orang menyadari produk ke iklan yang membuat orang memilih produk tertentu. Yang keenam, menurunkan harga untuk menarik lapisan berikutnya yang sensitif terhadap harga. Setelah itu masuk yang ketiga, strategi pemasaran tahap kedewasaan, di mana pada suatu titik tingkat pertumbuhan penjualan produk akan menurun dan produk akan memasuki tahap kedewasaan yang relatif. Tahap ini biasanya berlangsung lebih lama dari tahap sebelumnya dan merupakan tantangan berat bagi manajer pemasar. Kebanyakan produk berada pada tahap kedewasaan dari siklus hidup produk. Menurut Kotler pada tahun 2009, terdapat 3 fase yang terdapat dalam kedewasaan. Yang pertama, fase kedewasaan pertumbuhan, di mana tingkat pertumbuhan penjualan mulai menurun dan tidak ada saluran distribusi baru. Terus yang kedua, kedewasaan stabil, di mana penjualan datar atas dasar per kapita karena kejenuhan pasar dan masa depan penjual ditentukan oleh pertumbuhan populasi dan permintaan pengganti. Masuk yang ketiga, fase kedewasaan menurun, di mana fase ini penjualan menurun dan konsumen mulai beralih ke produk lain. Masuk yang keempat, strategi pemasaran tahap penurunan.
Penurunan bisa saja terjadi secara cepat dan lambat karena alasan teknologi, pergeseran selera konsumen, dan peningkatan persaingan. Pertahanan produk adalah beban bagi perusahaan maupun karyawan. Menurut Arman DKK pada tahun 2006, ada strategi bertahan dalam tahap penurunan yang tersedia untuk perusahaan, yaitu yang pertama, meningkatkan investasi perusahaan untuk mendominasi atau memperkuat posisi pasar. Yang kedua, mempertahankan level investasi sampai ketidakpastian industri itu diselesaikan. Yang ketiga, mengurangi investasi secara selektif dengan melepas pelanggan yang tidak menguntungkan. Terus yang keempat, menuai investasi untuk memulihkan kas secepatnya. Yang kelima, melepas usaha secepat mungkin dengan menjual asetnya. Nah, dari keempat tahapan yang saya jelaskan tadi, tentunya akan berjalan dengan baik jika didukung oleh perencanaan keuangan yang matang dan terencana. Hal ini juga menuntut perusahaan untuk selalu melihat keadaan pasar dan peluang yang bisa diambil dari pasar. Dengan mahir mengambil peluang pasar, strategi pemasaran produk akan lebih sukses dijalankan.